Gak ada kendaraan. Kebetulan waktu itu sedang ada acara, saya bertemu dengan Panglima TNI di Jakarta. Panglimanya waktu itu dari Angkatan Laut. Tahun 2011, Pak. Pak Panglima, beliau Panglima TNI. Saya bilang, Pak Panglima, kami ini ada guru-guru mau nyebrang pulau, tidak ada kendaraan, boleh nggak kita pinjam kapal? Boleh. Dipanggil Pang Armada Barat waktu itu, Pang Armabar. Panggil, ini atur nih, bantu. Sudah itu saya ngobrol, apa yang terjadi? TNI Angkatan Laut mengirimkan 2 kapal, Pak. 2 kapal perang itu dikirim ke sana. Satu namanya Kerinci kalau tidak salah kapal itu. Ada ya kapal Kerinci, dikirim ke sana. Lalu apa yang terjadi? Karena Pulau Rupat tidak punya dermaga, maka kapal itu berhenti jauh. Lalu dengan sekoci mereka ke sana. Hari itu 50 anak lebih berangkat mau final ke Pekanbaru. Mereka naik kapal sekoci, dilepas oleh seluruh warga Pulau Rupat, melepas anak-anaknya berangkat untuk ikut Olimpiade. Nah, ini ajakan ini. Di tepi Sungai Siak berlayar perahu. Angin pagi terasa damai sekali. Menuntut ilmu tekun selalu. Ayo kuliah di kampus Umri. Alhamdulillah, senang sekali bisa sampai di sini. Seperti dibilang Pak Rektor, memang serasa pulang ke rumah sendiri. Serasa datang ke tempat yang tak asing. Dan saya sungguh tidak mengira sambutan Pak Rektor tadi. Beliau tahu begitu detail, banyak hal yang banyak yang tak tahu. Tadi ketika beliau bercerita tentang almarhum kakek, betul menikah di Jogja, di Kauman, di rumahnya Haji Ahmad Dahlan, yang menikahkan waktu itu Pak Natsir. Tapi saya ingin teruskan sedikit, Pak. Ini ibu sekalian, saya itu tidak tahu kalau kakek saya itu istrinya 2, Pak. Sebetulnya kan bukan 2 bersamaan ya, tapi istilahnya apa? Ibu sambung ya. Ibu sambung. Kan saya tidak tahu kalau nenek saya yang saya kenal ketika lahir, karena nenek pertama meninggal tahun 48. Jadi yang saya tahu ketika lahir nenek kedua. Tapi ayah saya, keluarga kami tidak pernah bercerita bahwa ada nenek satunya. Ada. Jadi kami itu cuma tahu nenek itu 1. Saya baru SMP kira-kira, Pak. Mungkin SD kelas 6, SMP kelas 1 baru tahu bahwa ternyata nenek saya ini adalah nenek sambung. Kenapa? Karena 9 anak itu, Pak, yang anak dari istri pertama, itu nenek kami yang pertama itu meninggal sesudah melahirkan anak nomor 9. Kena malaria, meninggal. Jadi yang paling kecil bayi, Pak. 9 anak ini ketika melihat ayahnya menikah dengan seorang wanita, ibu sekarang bayangkan kalau bapak ibu punya anak perempuan terus bilang saya akan menikah dengan laki-laki duda 9 anak. Setuju gak kira-kira? Jadi bagi 9 anak ini bukan sekedar istri kedua. Bagi 9 anak ini adalah orang yang datang menyelamatkan dia. Allah kirim itu. Karena itu bagi 9 anak ini tidak ada yang pernah mengatakan ini ibu tiri. Karena hanya seorang perempuan yang mau mengurusi 9 anak, mau repot-repot menikah dengan seorang laki-laki yang punya 9 anak. Dan dia tidak bawa anak. Karena itu semua menempatkan ini seperti ibu kandungnya. Dan saya tidak pernah tahu, Pak, bahwa ini adalah 2 nenek sampai kemudian hari. Hari ini Bapak mempertegas bahwa ada 2 nenek di situ, Pak. Tapi saya ingat sepanjang itu, dan inilah sebuah perjalanan keluarga yang insya Allah kita semua punya cerita di keluarga kita masing-masing. Insya Allah keluarga-keluarga kita menjadi tempat tumbuhnya pribadi-pribadi bersinar yang memberikan manfaat bagi masyarakat semuanya. Nah,
Saya tiba di Tanah Melayu ini dengan rasa syukur. Dan rasa syukur ini Pak Rektor, Bapak Ibu semuanya, karena kembali ke sini bukan hal baru. Kami datang pertama di sini 15 tahun yang lalu ketika mengantar anak-anak pengajar muda, mengirim melalui program Indonesia Mengajar, dikirimkan ke Pulau Rupat, bagian dari Kabupaten Bengkalis, tempat aslinya Pak Gubernur Edi, di Bengkalis. Nah, saya ingin ceritakan apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu tentu tahu Pulau Rupat. Dan Pulau Rupat tahun 2010, jangan Pulau Rupat tahun 2025. Pulau Rupat tahun 2010 itu pulau terdepan berhadapan dengan Malaysia, betul ya? Dan di sana warganya terimanya TV3 waktu itu. Lebih banyak mendengarkan TV3. Apa yang saya ingin ceritakan di sini, Mas Elian? Ketika itu kami tugaskan anak-anak di sana. Mereka mengajar di tempat yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, jauh dari mana-mana. Bahkan mohon maaf, sebagian kampung-kampung tidak punya MCK. Masih pakai keduk tanah. Lalu satu ketika salah seorang pengajar kita namanya Roy. Roy ini adalah lulusan Fakultas Ekonomi UI, diterima di Bank Indonesia, baru bekerja 1 tahun, ada undangan menjadi guru, dan dia milih ikut program jadi guru, minta cuti ke Bank Indonesia, tidak diberi. Karena mereka bilang untuk bisa hak cuti harus bekerja minimal sekian tahun. Kalau baru 1 tahun tidak bisa dapat hak cuti. Jadi Anda kalau mau berangkat harus mengundurkan diri. Dan dia pilih mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri dan jadi guru di pulau yang sulit ini, Pak, Pulau Rupat. Berangkat di sana. Ini bagian dari 5 anak yang kami berangkatkan di sana. Roy ini, Pak, ketemu anak yang cerdas. Sementara orang tuanya di sana mengatakan anak kami bodoh. Jadi anak cerdas ini diajari matematika, diajak untuk ikut lomba. Tidak boleh sama orang tuanya. Jangan anak kami dibawa, Pak. Nanti kalau sampai ke Bengkalis ditertawakan karena dari Pulau Rupat ini pasti kalah. Ya, sama Roy dipaksa berangkat, Pak. Dan ikut Olimpiade Sains, Pak. Apa yang terjadi? Dia menang di Bengkalis. Dibawa ke Pekanbaru, dia menang di Pekanbaru. Lalu dia dibawa ke nasional, di tingkat nasional itu peringkat sekitar 30-an. Pak, ini dari puluhan ribu orang, peringkat 30-an itu tinggi sekali. Saya dengar cerita itu, cerita sama teman di Metro, kita ngobrol. Akhirnya anak ini dibawa talk show ke Metro, Pak. Selamat pagi, acara Selamat Pagi Indonesia. Roy dan si anak ini. Pulanglah anak ini ke Rupat. Dah kembali ke sana. Tahun depan ikut lagi Olimpiade. Dan tahun berikutnya dari Pulau Rupat yang menang bisa sampai ke Pekanbaru 50 anak lebih. Asalnya 1, tahun berikutnya 50. Lalu yang menarik apa? Problem ketika 1 anak membawa ke Bengkalis masih mudah. Karena pakai kapal speed. Tidak ada dermaga. Nah kalau 50 orang, pakai apa memberangkatkannya, Pak? Gak ada kendaraan. Kebetulan waktu itu sedang ada acara, saya bertemu dengan Panglima TNI di Jakarta. Panglimanya waktu itu dari Angkatan Laut. Tahun 2011, Pak. Pak Panglima, beliau Panglima TNI. Saya bilang, Pak Panglima, kami ini ada guru-guru mau nyebrang pulau, tidak ada kendaraan, boleh nggak kita pinjam kapal? Boleh. Dipanggil Pang Armada Barat waktu itu, Pang Armabar. Panggil, ini atur nih bantu. Sudah itu saya ngobrol, apa yang terjadi? TNI Angkatan Laut mengirimkan 2 kapal, 2 kapal perang itu dikirim ke sana. Satu namanya Kerinci kalau tidak salah kapal itu. Ada ya kapal Kerinci, dikirim ke sana. Lalu apa yang terjadi? Karena Pulau Rupat tidak punya dermaga, maka kapal itu berhenti jauh. Lalu dengan sekoci mereka ke sana. Hari itu 50 anak lebih berangkat mau final ke Pekanbaru. Mereka naik kapal sekoci, dilepas oleh seluruh warga Pulau Rupat.
melepas anak-anaknya berangkat untuk ikut Olimpiade dan dijemput oleh TNI. Apa yang terjadi? Mereka bilang, baru kali ini kami merasakan diakui sebagai rakyat Indonesia. Dijemput oleh TNI dan prajurit-prajurit Klasi waktu itu semua sebagian terharu menyaksikan pelepasan anak-anak itu berangkat. Berangkat, Pak. Apa pelajaran penting di sini? Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit dan kerja keras untuk melampaui mimpi itu. Begitu ada inspirasi, begitu ada kemauan, begitu terbuka wawasan, anak kita tidak kalah. Anak kita tidak kalah. Tapi yang sering kali menutup siapa? Yang menutup itu orang tua kita ini. Yang mengatakan kami terbelakang, kami kalah. Tidak sama sekali. Kita ini tidak kalah, kita ini potensinya sangat besar. Jadi ketika Umri mengatakan akan menjadi universitas kelas dunia, maka lampaui rencana itu. Tinggikan rencana itu. Saya setuju sekali Pak Rektor, ketika Pak Rektor mengatakan bahwa kami tidak benchmark sama Gajah Mada. Walaupun itu alumni saya, Pak. Alma mater saya di situ. Tidak apa-apa, Bapak benchmark dengan kampus-kampus dunia. Kenapa alat ini membuat kita tersambungkan walau jarak geografisnya jauh? Alat ini betul-betul memangkas batas geografis, batas waktu, dan batas imajinasi. Imajinasi kita itu ditentukan oleh pengetahuan kita. Kalau seorang anak di sebuah wilayah tidak pernah dengar apa itu namanya pilot, dia tidak pernah membayangkan jadi pilot. Kalau seorang anak tidak pernah dengar apa itu namanya astronot, tidak pernah membayangkan ada astronot. Karena itulah wawasan diluaskan, pengetahuan diluaskan, imajinasi terbuka, dari situ muncul berbagai macam aspirasi. Jadi senang sekali mendengar aspirasi ini dan harapannya, kekuatannya bagaimanapun juga selalu dari dosen Pak Rektor. Selalu dari dosen. Karena pendidik ini menjadi kunci. Apalagi pendidik di era digital seperti sekarang. Kompetisinya ketat, bukan kompetisi melawan dosen lain, kompetisinya dengan kemajuan ilmu di bidangnya. Dia harus berlomba dengan kemajuan ilmu di bidangnya. Yang kemajuan itu bergerak luar biasa cepat. Sehingga pendidik yang baik, peneliti yang baik, dosen yang baik adalah dosen yang terus-menerus memperbaharui keilmuannya. Yang terus-menerus menjaga berada di ujung terdepan. Karena inilah kuncinya. Nah, yang menarik nih, sekarang di era teknologi. Jadi buat adik-adik mahasiswa, para sivitas akademika semua di sini, pertanyaan ini, dosen bisa nggak diganti teknologi? Dosen bisa nggak diganti AI? Nggak bisa. Ya, saya juga dosen. Saya punya NIDN juga. Banyak yang akan bilang tidak bisa. Kalau pertanyaannya diubah sekarang. Dosen macam apa yang bisa diganti teknologi? Dosen macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Langsung kita ketemu, bukan? Langsung. Dosen yang repetitif. Materinya daur ulang terus dari semester ke semester. Slide-nya tidak pernah ganti. PowerPoint-nya sama terus. Materi ujian yang begini nih bisa diganti teknologi dengan mudah. Tapi dosen yang membawa kebaruan terus-menerus, hadir dengan inspirasi, hadir dengan gagasan-gagasan yang mencerahkan, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan dosen itu. Nah, sekarang pertanyaannya, saya masuk yang tipe mana ya? Tipe yang pertama atau tipe yang... Jadi bukan tergantung pada teknologinya, tapi tergantung pada diri kita. Ada pidato yang bisa digantikan teknologi, ada Pak. Karena itu terus yang dibacakan. Tapi ada yang tidak bisa tergantikan. Karena dia menginspirasi. Ada kuliah yang tidak bisa digantikan. Nah, jadi sebuah harapan, insya Allah Umri menuju Indonesia
bahkan UMRI menuju Asia Tenggara, sebuah cita-cita yang tinggi. Insya Allah akan tercapai, insya Allah akan terlampaui. Nah, saya beruntung berada di tanah ini, dari tadi berbicara dalam bahasa Indonesia, dan kita harus berterima kasih karena bangsa besar Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Dan hari ini tanggal 7, kira-kira 10 hari yang lalu kita memperingati 28 Oktober. Salah satu kesepakatan terpenting, kalau menurut saya itu yang terpenting, adalah kesepakatan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini adalah hasil karya budaya dari tanah Melayu. Kontribusi yang tak bisa dihilangkan. Bahasa Indonesia menjadi lem itu apa? Perekat, menjadi perekatnya Republik ini bahasa. Bagaimana saya datang ke Timor dan bercakap dengan siapapun, bahasa Indonesia. Datang ke Sulawesi, ada bahasa Indonesia. Ada kabupaten-kabupaten yang dalam satu kabupaten itu ada 3 bahasa, ada 5 bahasa dalam satu kabupaten. Ketika tidak ada bahasa Indonesia, kebayang tidak di ruang kelas belajar pakai bahasa apa? Nanti kecamatan A bahasa A, kecamatan B bahasa B, betul tidak sekali? Bayangkan ruang parlemen kita. Kalau ruang parlemen kita itu berisi bahasa macam-macam. Untung ada, kita sering menganggap sepele. Tanpa adanya bahasa persatuan, kita tidak punya keutuhan seperti sekarang ini. Dan itu adalah kontribusi masyarakat Melayu yang ada di dalam sejarah kita yang tidak bisa dihilangkan. Saya kalau berbicara di forum internasional, terutama di wilayah Eropa, Pak, saya sering sebutkan soal ini, Pak. Kenapa? Uni Eropa itu terdiri dari 27 bangsa. Indonesia terdiri dari begitu banyak bangsa-bangsa. Dulunya kan sebelum kita menjadi satu bangsa. 27 bangsa di Eropa itu. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Tidak ada. Ada bahasa resmi mereka. Apa bahasa resmi mereka? Bahasa Inggris? Tidak, Inggris sudah keluar Uni Eropa. Brexit. Prancis, orang Jerman tidak mau pakai bahasa Prancis. Jerman, orang Prancis tidak mau pakai. Tapi sekalian, 27 bangsa itu menyepakati bahasa resmi. Jumlahnya 23. 23 bahasa resmi. Artinya apa kalau 23 bahasa resmi? Pertemuan seperti ini, seluruh Uni, di belakang sana berderet penterjemah. Semua orang duduk sini dengan pakai headphone. Tidak ada yang namanya persatuan yang sesungguhnya. Tidak ada integrasi yang sesungguhnya. Ini di sini ada berdiri dari TNI, dari polisi. Apa Bapak sekalian? Tidak mungkin ada angkatan bersenjata yang kuat kalau jalur komando pakai penterjemah, Bapak Ibu. Benar ya Bapak sekalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu saya sering sampaikan pada mereka, kalau Anda ingin belajar tentang persatuan yang sesungguhnya, kematangan berbangsa, maka lihatlah negeri paling ujung Tenggara Asia, namanya Indonesia. Di sana bisa jadi contoh pada dunia. Dan itu disepakati sebelum ada negara. Di tempat lain negara terbentuk dulu baru sepakat bahasa. Oh, kita tidak. Kita bersepakat dulu. Dan kita harus hormati suku-suku bangsa besar jumlahnya, tapi menerima bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Bapak Ibu bayangkan kalau jadi perwakilan Jawa pulang dari acara Sumpah Pemuda, kembali ke Klaten ditanyain, kenapa kau terima itu bahasa orang seberang? Kenapa tidak kau usahakan bahasa orang tua kita? Dahsyat tidak Bapak sekalian? Dan dia jawab, lebih baik pakai bahasa itu. Karena kita membutuhkan rasa persatuan, bahasa yang egaliter. Ini sebuah keberanian melampaui zaman. Jadi buat teman-teman muda, adik-adik muda yang baru masuk kuliah, ini banyak mahasiswa baru ya di sini Pak. Mana yang mahasiswa baru? Acungkan tangan. Tepuk tangan buat mahasiswa baru kita. Buat adik-adik mahasiswa baru, Anda memasuki satu fase, ini Pak Rektor izin, saya pesan buat adik-adik ini Pak Rektor. Adik-adik masuk fase baru yang
Masa kuliah ini tidak bisa diulang adik-adik. Tidak bisa diulang. Selesai Anda melewati masa kuliah ini, Anda akan masuk fase yang beda. Kalau Anda lulus SD, Anda tahu pilihannya. Oh, saya mau masuk SMP ini atau SMP itu. Ada pilihannya. Selesai SMP, Anda lihat, saya mau masuk SMA atau SMK. Ini pilihannya. SMA ini, SMK ini, SMA itu. Pilihannya ada. Lulus SMP dan SMA dan SMK, Anda masih milih lagi. Saya mau masuk kampus mana? Di setiap fase itu, Anda punya pilihan. Selesai Anda kuliah, mendadak Anda tidak punya pilihan. Mendadak kosong. Bukan lagi pilihan berganda. Kalau kemarin pilihan berganda. Yang ini atau yang ini atau yang ini. Besok selesai kuliah Anda ada lagi. Dan Anda tidak masuk lagi fase di mana Anda akan ketemu dengan pembimbing, ketemu dengan dosen, ketemu dengan struktur jadwal, nggak ada. Hilang itu semua. Kemarin Anda masih ada, jam 7 masuk, jam 8 masuk, masa kuliah sudah Anda atur sendiri jadwalnya. Selesai kuliah hilang itu. Pertanyaannya, Anda bersiap-siap tidak untuk masa pasca kuliah? Gunakan masa kuliah ini sebagai masa pengembangan diri, sehingga ketika Anda lewat masa kuliah, Anda menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk berkarya dan siap untuk memberikan manfaat. Nah, apa pengembangan? Saya usul pada adik-adik yang sedang kuliah. Jadilah mahasiswa yang sibuk. Udah gampang, sibuk. Kalau Anda longgar waktunya, berarti Anda menuju jalan bermasalah. Kalau Anda menjadi mahasiswa yang sibuk, berarti Anda sedang menyiapkan diri untuk nanti punya kompetensi. Sibuk apapun. Tentu yang kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan. Bagi yang suka paduan suara, dorong. Bagi yang suka pencinta alam, dorong. Bagi yang suka organisasi, ikut BEM. Bagi yang suka mobil listrik, bikin mobil listrik, sibuklah. Jangan jadi mahasiswa waktunya longgar. Jadi kalau saya ditanya, apa kriteria masa kuliah untuk menggambarkan ke depan? Cek aja. Kalau waktu Anda banyak longgar, berarti Anda menuju pintu permasalahan. Tapi kalau Anda menjadi mahasiswa yang sibuk, maka Anda menuju jalan keberhasilan. Kenapa saya gunakan sibuk dan tidak? Sederhana adik-adik. Yang namanya puncak, kalau Anda naik gunung, yang pernah naik gunung pasti merasakan. Biasanya kalau naik gunung itu malam, supaya sampai di puncaknya itu pagi. Belum tentu bisa lihat jalan. Tapi sambil meniti jalan, Anda merasakan. Kalau jalannya datar, kalau jalannya menurun, maka ini nggak ngantar ke puncak. Kalau jalannya mendaki, ini ngantar ke puncak nih. Ini ngantar ke puncak. Jadi kalau Anda lewat jalan, mau naik gunung nih, gelap, belum tahu rute, kan belum tahu nih pasca kuliah mau apa. Lihat nih, begitu yang Anda jalan ini ringan, longgar, berarti Anda menuju tempat yang turun. Anda akan turun ke bawah jurang, ke tebing-tebing. Tapi kalau Anda mendaki, Anda tahu, satu saat Anda akan sampai di puncak dari perjalanan pendakian itu. Puncak itu artinya apa? Mendaki itu melelahkan. Jalan datar itu enak, jalan menurun lebih nyaman. Mahasiswa yang jalannya menurun, jalannya datar, ini mahasiswa yang waktunya longgar nih. Mahasiswa yang sibuk, ini mahasiswa yang mendaki. Dia pasti lelah. Dan jangan pernah khawatir bidang apapun. Karena bidang apapun menyangkut pengembangan diri. Saya pernah Pak Rektor, beberapa waktu yang lalu hadir di sebuah menyaksikan reuni mantan aktivis paduan suara Pak. Itu ketika mahasiswa tahun 70-an, 80-an, 90-an, paduan suara itu kan bukan yang paling utama Pak. Yang utama itu kan ketua dewan mahasiswa, ketua BEM, presiden, itu yang utama. Ini apa? Apa yang terjadi Pak? Ketika mereka reuni, sudah jadi orang berderet Pak, berbagai macam posisi penting mereka pegang. Apa sih yang dipelajari? Belajar self-disiplin, belajar konsistensi, belajar kolaborasi, belajar untuk bisa mengelola
sumber daya. Itu semua pembelajaran, bidangnya macam-macam. Jadi saya usul pada adik-adik yang sedang kuliah, jadilah mahasiswa yang sibuk. Jangan hanya aktif di dalam kelas, tapi aktif di luar kelas. Buat adik-adik, ini akan bawa nama Universitas Muhammadiyah Riau di masa yang akan datang. Tadi disebut alumninya. Adik, IP yang tinggi, ini buat adik-adik semua nih, akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tetapi kepemimpinan akan membuat wawancara Anda berhasil. Jadi nggak cukup pakai modal IP tinggi. Tapi juga jangan bilang gini, oh kata Pak Anies IP nggak usah tinggi. Jangan. Kalau IP-nya nggak tinggi nggak dipanggil wawancara. Tapi itu saja nggak cukup. Begitu sampai di ruang wawancara, saya yang sering wawancara nih, pasti bapak-bapak juga sering wawancara. Salaman pertama sudah langsung bisa merasakan. Apa? Tangannya dinginnya luar biasa. Ini nggak pernah ngadepin suasana tegang nih. Tangannya dingin luar biasa. Ini udah tahu, terus diajak ngobrol. Tidak bisa menyampaikan dengan sistematis, tidak bisa berpikir logis, tidak bisa mengutarakan gagasan. Lewat IP tinggi itu. Betapa meruginya mereka yang IP-nya tinggi dan tidak dibekali dengan kemampuan berorganisasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan komunikasi. Sampai di ruang wawancara, lewat. Tapi mereka yang punya bekal kombinasi, weh dahsyat. Ini bekal ke depan. Jadi saya titip pada adik-adik, aktiflah. Dan jadilah adik-adik semua, insya Allah nantinya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Apalagi Anda punya tanggung jawab moral. Karena Umri ini sudah punya niat untuk menjadi pelaku regional. Nah kalau pelaku regional, siapa yang menjalankan itu? Yang menjalankan adalah para alumninya. Para alumninya. Jadilah pemimpin-pemimpin. Nah pemimpin ini dari titip nih. Pemimpin itu bukan soal jabatan. Itu namanya pejabat. Kalau pemimpin itu soal diikuti. Soal diikuti. Apabila adik-adik jadi pemimpin muda, maka adik-adik diikuti oleh teman-temannya. Ada yang mengatakan bahwa leadership is a function of followership. Jadi pemimpin itu bukan karena punya jabatan, tapi karena punya follower. Ini bukan follower di Twitter ya, bukan follower di Instagram. Walaupun itu juga iya. Anda menyaksikan orang bukan siapa-siapa, tapi mampu dengan kreativitasnya punya banyak sekali follower, betul ya? Apa yang disebut follower dalam artian orang yang ikut secara sukarela, ikut pikirannya, ikut lisannya, ikut tindakannya. Nah, ini disebut pemimpin. Pemimpin yang punya posisi, punya otoritas, itu bagus. Pemegang otoritas yang punya kepemimpinan, itu bagus. Yang repot kan begini, punya otoritas tapi tidak punya kepemimpinan, Pak. Pegang jabatan tapi tidak punya kepemimpinan. Kalau pemimpin tak punya jabatan masih mending, ada yang ngikutin. Tapi kalau pegang otoritas, nah adik-adik semua saya usul kembangkan itu lewat organisasi. Jadilah mahasiswa yang sibuk tadi, yang aktif organisasi, mengembangkan kepemimpinan, sehingga kemudian hari Anda akan bisa memiliki kompetensi yang memenangkan zaman. Kita menyadari persis masa depan ini adalah masa depan yang penuh dengan perubahan dan kemajuan. Nah, kemudian adik-adik semuanya, kita ini unik Pak, sekarang ini Pak. Kita generasi Z ini, generasi Z. Saya generasi apa nih? Generasi X. Kita generasi X, di atas kita sedikit generasi bawah kita milenial. Baby boomers. Baby boomers, kita generasi X. Lalu generasi Y. Nah, yang pada baru kuliah ini pasti generasi Z.
Generasi Z ini lahirnya 98 ke atas. Anak-anak generasi Z itu anak-anak abad 21. Guru-gurunya, dosen-dosennya orang-orang abad 20, Pak. Kita kira orang abad 20 nih. Masuk ruang kelasnya abad 19, Pak. Kelasnya 19, guru dan dosennya 20, anaknya abad 21. Saya usul, secara serius, benar-benar memanfaatkan perubahan teknologi digital, khususnya artificial intelligence dalam proses belajar. Benar-benar ini harus dilakukan. Dan yang harus belajar siapa? Dosennya. Karena anak-anak itu udah cepat sekali belajar. Dosennya. Bagaimana pembelajaran sekarang memanfaatkan itu? Saya cerita sedikit, Pak. Kebetulan putri kami ini mau berangkat sekolah tahun lalu. Bukan tahun lalu, tahun ini. Berangkat, lalu kuliahnya itu mulainya bulan Agustus. Di sana. Tempatnya di Amerika. Kemudian mulai kuliah online itu bulan Juni. Jadi karena online dari rumah, jadi saya lihat, kamu apa ini online ini yang dipelajari? Ternyata selama 2 bulan lebih belajarnya adalah bagaimana menggunakan AI dalam program master, bagaimana melakukan AI dalam belajar, bagaimana melakukan AI untuk riset. Saya ketika melihat itu semua, waduh, ini lompatannya agak jauh nih. Tapi itu bisa kita kerjakan karena alatnya ada di sini sesungguhnya. Saya katakan agak jauh, kenapa? Karena kita di sini masih sebagian malah memusuhi, Pak. Malah memusuhi, jangan pakai. Jangan, ini harus dipakai. Tapi jangan kita menjadi abdinya AI, jangan. AI itu harus kita jadikan sebagai asisten pribadi kita. Jangan dibalik. Anak ini sekalian untuk semua bidang. Supaya kita berada di dalam state of the art knowledge. Di garda paling depan dari ilmu pengetahuan. Dan ini hanya bisa kita kejar kalau kita mau dari sekarang membuka diri, memanfaatkan itu. Kira-kira 3 bulan lalu, Pak, 4 bulan lalu, anak saya itu menulis esai, ini yang SMA. Dia tulis esai, biasanya kalau dia menulis, lalu diberikan ke saya atau istri saya untuk kasih komentar. Jadi, oke, nanti kasih komentar. Satu ketika malam-malam itu jam 9 malam dia bilang, "Bah, saya harus nulis esai. Saya lelah sekali seharian itu." Oke, kalau gitu nanti kalau udah selesai kabarin. Saya nunggu di kamar, tertidur, Pak. Dia masuk mungkin jam 11-an, saya udah tidur nggak dibangunin. Pagi saya ketemu, gimana esainya? Udah disubmit tadi malam. Ya, saya belum sempat lihat. Udah pakai AI. Pakai AI, apa pakai AI? Karena Abah tidur, jadi tulisan itu dia kirim ke AI, tolong dikritik. Jadi dia pakai bukan nulis. Ayahnya digantikan AI sama dia. Jadi yang semula kritik itu dari ayahnya, diubah kritik itu. Jadi kok bisa begini? Iya, diajarin sekolah. AI itu nggak boleh dipakai buat berkarya, tapi AI boleh dipakai untuk mengkritisi terus-menerus. Dikritik lagi, sehingga tulisan menjadi baik. Nah, dia manfaatkan itu. Diajarin di sekolah. Nah, jadi di alat itu dijadikan asisten dia, bukan sebagai tolong buatkan esai, bukan. Nah, yang sering terjadi kan kita mau jalan pintas. Saya kepengen bikin esai soal ini, tolong dibuatkan. Nah, itu namanya kita merendahkan diri kita. Jangan rendahkan kemampuan berpikir kita di hadapan mesin itu. Tapi tinggikan harga diri kita dengan mengatakan, "Yuk kerja buat saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang harus jawab." Jadi ini Bapak sekalian, kita berada di fase konjunktur ini, fase persimpangan nih, crossroad nih. Kalau itu diambil insya Allah lompat. Nah, itu akan membuat universitas, lokasi boleh di mana saja, tetapi kualitas bisa kualitas yang terbaik dan tertinggi di dunia. Insya Allah umri ini akan seperti itu. Insya Allah umri ini akan begitu. Dan Bapak sekalian, perserikatan ini punya sejarah panjang. Muhammadiyah punya sejarah panjang.
Sejarah panjang apa? Sejarah panjang berisi orang-orang yang progresif. Ketika TK Aba didirikan dulu. Ini kita bicara TK Aba yang Muhammadiyah pasti tahu nih. TK Aba nih TK Aisyah Bustanul Atfal. Saya nih alumninya nih, saya nih alumni TK Aba nih. Nah, ketika baru berdiri, itu sekitar 100 tahun yang lalu, apa yang dikerjakan TK Aba yang mencengangkan? Mengadopsi konsep pendidikan Montessori. Betul ya Pak Rektor? Montessori. Wih, itu orang kaget. Aisyah ngambil Montessori. Kaget Pak. Ini kita lagi dalam kolonial Belanda, ada ambil konsep barat untuk pendidikan anak usia dini. Itu dahsyat. Dan sekalian tahun 2000, kira-kira 80 tahun kemudian, baru kita dibuktikan oleh seorang penerima hadiah Nobel namanya James Heckman. James Heckman seorang ekonom membuat riset yang sampai dapat hadiah Nobel. Kalau riset dikutip, itu biasa. Tapi kalau riset sampai hadiah Nobel, ini baru luar biasa. Apa risetnya mengatakan? Risetnya mengatakan bahwa investasi pendidikan yang memberikan return terbesar adalah usia dini. Itu menantang semua madhab yang selama ini ada di pemerintahan. Investasi uang lebih besar ke pendidikan tinggi daripada pendidikan usia dini. Pendidikan SMK daripada usia dini. Dan dia menunjukkan bahwa hasil terbesar dari pendidikan itu didapat di usia dini. Lalu ketika saya lihat itu, Masya Allah, Muhammadiyah itu sudah bikin TK di saat orang pada belum bikin TK di masa itu. Betul tidak Pak? Dan bikin TK-nya dengan konsep Montessori. Wih, itu terobosan. Nah, Muhammadiyah punya tradisi berani menerobos. Karena itu teruskan terobosan-terobosan itu ke depan. Jangan takut bikin terobosan. Memang menerobos itu sering jadi kontroversi. Tapi keberanian menerobos itulah yang membuka rute-rute baru dalam perjalanan. Kalau kita lewat hutan, terlihat ada 2 jalan setapak. Yang satu lebih banyak dilewatin orang, yang satu jarang dilewati orang. Pilih yang jarang dilewati orang. Karena yang jarang dilewati orang, ini yang nanti akan membukakan jalan-jalan baru yang tak terduga. Dan itulah harapan untuk terobosan. Jadi sebuah cita-cita, sebuah harapan yang tinggi. Dan itu saya bersyukur sekali bisa melihat dari dekat kembali Pak Saidul Amin. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya ikut mendukung. Nanti kalau ada undangan keempat, insya Allah saya segerakan untuk datang ke sini. Dan jika giliran nanti, jika Bapak datang ke Jakarta, izinkan kami yang menyambut. Kita terus tukar pikiran, kita terus tukar gagasan. Tapi harapan kami, kemajuan dari UMRI ini muncul. Jadi bayangkan kalau lagu yang digubah oleh Pak Jarnawi tadi, Sang Surya, menggambarkan ufuk terbit dari timur. Biarkan matahari cerah itu tumbuh cerah dari Universitas Muhammadiyah Riau untuk seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Haji